akan mempelajari praktikum fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini dengan topik tekanan dan aliran fluida. Ini biasanya kita temukan pada pipa paralon. Nah, yang pertama, tekanan. Tekanan diartikan sebagai gaya persatuan luas di mana arah gaya tegak lurus dengan luas permukaan ketika fluida berada dalam keadaan tenang, sehingga fluida memberikan gaya yang tegak lurus dengan ke seluruh permukaan. Jadi di sini kita coba mengukurnya. Tekanannya di sini sekitar 124,4 kPa. Kalau kita kurangi nih airnya, maka tekanannya semakin berkurang. Nah, jika kita tambahan lagi airnya, maka tekanannya semakin meningkat. Nah, jika kita ukur lagi tekanannya ke atas, maka tekanannya akan semakin berkurang. Jadi, jika suatu tempat itu tinggi, maka tekanannya semakin kecil. Dan jika suatu tempat itu rendah, maka tekanannya semakin tinggi. Yang kedua, aliran fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan bisa mengalami perubahan bentuk secara terus-menerus karena adanya gaya dari luar. Nah, kita lihat ini yang berwarna merah ini adalah partikel zat fluida tersebut. Di dalam ilmu fisika, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida dinamis dan fluida statis. Di sini, ini adalah fluida dinamis atau mengalir, sedangkan fluida statis adalah fluida yang menempati wadah atau tempat tersebut, seperti gambar ini. Nah, di sini kita ukur dulu tekanan dari sebelah kiri dan kanan. Tekanan sebelah kiri di sini sekitar 127,064 kPa. Nah, tekanan sebelah kanan di sini 117,567 kPa. Nah, kita ukur kecepatannya. Kecepatannya di sini 1,6 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini sebelah kiri dan kanan sama. Kecepatannya sama karena tidak ada gaya dari luar, maka kecepatannya sama ya. Oke, oleh karena itu berlaku hukum Bernoulli berikut, di mana B ditambah setengah Pro dikali V kuadrat ditambah Pro dikali G dikali H sama dengan konstan. Nah, di sini massa fluidanya 1000 kg per meter kubik. Lalu dikalikan kecepatannya di sini 1,6 meter per sekon ditambah massanya yaitu 1000 kg per meter kubik. Lalu dikalikan dengan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu kita kalikan lagi, kita ukur ketinggiannya di sini sekitar 2 meter. Perumusan ini berlaku jika tidak ada gaya dari luar dan tidak terjadi kehilangan energi pada fluida yang mengalir. Nah, bagaimana jika kita buat gaya dari luar? Kita lihat di sini tekanannya berubah menjadi 104,774 dan partikel fluidanya pun menjadi cepat. Nah, lalu kita ukur kecepatannya di sini. Ternyata kecepatannya di sini sekitar 5,5 meter per sekon. Nah, kita lihat partikel-partikelnya semakin cepat saat menuju pipa kanan. Lalu ditambah dengan setengah dari massa fluida. Di sini massa fluidanya 1000 kg per meter kubik. Lalu dikalikan dengan kecepatan. Kecepatannya di sini sekitar 1,6 meter per sekon.
pertama itu tingginya 2 meter. Lalu sama dengan tekanan fluida yang kedua, lalu ditambah dengan setengah dari masanya yaitu 1000 kg per meter kubik. Lalu dikalikan dengan kecepatannya. Di sini kecepatannya 5,3 meter per sekon. Di sini kecepatannya berubah-ubah karena gaya dari luar. Lalu ditambahkan lagi dengan masanya dan dikalikan dengan gravitasi dan dikalikan lagi dengan tinggi yang kedua yaitu 1 meter. Nah, kita reset dulu dan kita buat ulang lagi. Nah, di sini kita buat gaya dari luar atau kita perbesar pipanya. Nah, kita lihat di sini flux meternya dengan kelajuan aliran 5000 liter per sekon dengan luas 12,6, maka fluxnya 397,9 liter meter per sekon. Nah, jika kita buat gesekan, maka tekanannya menjadi 125,95. Kita lihat partikelnya. Nah, partikelnya di sini melambat saat melewati pipa ini. Nah, kita coba perhatikan saat tidak memiliki gesekan maka tekanannya segini, dan saat memiliki gesekan tekanannya akan bertambah. Lalu kita coba mengukur kecepatannya di sini 0,8 meter per sekon. Oke, yang ketiga, menara air. Nah, biasanya ini kita lihat di pump air ya. Nah, jika teman-teman biasanya membersihkan pump air seperti ini, pastinya kita harus membuka tutup ini untuk membuang airnya. Nah, di sini kita lihat airnya sudah terbuang. Lalu kita isi lagi. Nah, maka jarak airnya yang tumpah seakan-akan menjauh. Kita ukur kecepatannya. Di sini kecepatannya 13,1 meter per sekon. Nah, jika sudah mencapai tanah, maka kecepatannya di sini 21,6 meter per sekon. Lalu kita ukur lagi jaraknya sekitar 24,11 meter. Nah, lalu di sini kita buat airnya bersamaan keluar dan masuk, dan kita lihat perubahannya. Kecepatan airnya tetap, dan jika kita buat secara manual kecepatannya akan berkurang. Nah, kita skip lagi. Di sini kecepatannya 4,4 meter per sekon dan jaraknya sekitar 8,55 meter. Kemudian kita ukur ketinggiannya di sini 15 meter. Nah, sampai di sini dulu, dan jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Thank you.